Tapi aku dendamkan. Yeah, hinnan andalio never can stop. Rapechi chani kweshat. Ni gara ham sana te kwalao so pasto mostak te chang. Ni gara giri bitch na away agi beginain going. Pacong palko chunni while yo hrudak run. Nugana mana na nesege bara no neman so ara so bi kyo. Suci na chamna ributan are no wana no nek in the mirror. Si chara ki safara melar mamodo vira tu sakta chobar hamela ke boss baby. I'm a boss baby. Moto te chicha like brrrah. Ya, dari yang kita lihat, kawan saya ini bernama The Golden Son of Sundaland, di mana benar-benar mengangkat budaya di Sunda, di tanah Sunda. Di atas ini ada terlihat mungkin matahari, simbol matahari, di mana pas banget sama lagu dari Duta Pendidikan Jawa Barat. Matahari telah bersinar, bercahaya sinari alam. Batik ini identik dengan karya Ikatan Duta Pendidikan Jawa Barat, karya muda Ikatan Duta Pendidikan Jawa Barat. Benar-benar dari ketua Duta Pendidikan Jawa Baratnya, dari panitianya, dan juga dari kita finalis ataupun yang tahun yang sudah itu memakai batik tersebut. Mbak Widya, menurut Mbak Widya nih makna dari kemenangan ini apa bagi Mbak Widya? Lalu apa yang kira-kira bisa menginspirasi generasi saat ini? Iya, wah kalau dibilang tentang makna ya Om, itu pasti benar-benar kita banyak sekali makna yang saya dapat dari mengikuti ajang ini ya Om ya. Terutama pada saat grand final waktu itu, saya menyadari bahwa semua yang saya dapatkan itu sebenarnya hal yang berat ya Om, yang ibaratnya itu besar untuk bisa menjadi sesuatu yang berharga dan bermakna untuk semua orang gitu. Pesertanya berapa sih itu? Jumlah pesertanya berapa? Waktu itu 150 orang pas finalis itu juga benar-benar dari semua daerah dan benar-benar bibit-bibit unggul dari daerah masing-masing ya Om. Itu penilaiannya seputar apa itu penilaiannya? Penilaiannya itu banyak Om. Jadi waktu audisi awal itu sebenarnya bakat sama interview. Jadi kita tampil bakat dan tampil interview itu kalau nggak salah bakat 1 menit 50 detik kalau nggak salah, 1 menit 30 detik kalau nggak salah. Saya nampilin bakat 3 bakat saya gabung jadi 1. Jadi iya, jadi nge-rap, nyanyi sama dance karena saya dulu idol. Jadi saya manfaatin itu aja gitu ya Om. Tapi untungnya jadi sesuatu yang unik Om, karena kan mereka pendidikan, fokusnya ke pendidikan ya Om. Karena kan kadang kalau untuk bakat dan seni itu kadang mereka kurang gitu, mungkin karena fokusnya ke pendidikan aja. Ketika ngelihat ada bakat yang bisa ya orang-orang yang fokusnya ke akademik jadi bisa lebih bagus juga dengan akademiknya gitu, kan kaget gitu ya Om ya. Terus juga interview, pada saat itu interview, wah bener-bener orang-orang cerdas semua ya Om yang interview, karena bener-bener dari dokter gitu-gitu kan dan lain sebagainya. Kita bener-bener pada saat itu deg-degan ya Om ya, karena maksudnya berat-berat ya Om ya, itu pada yang ikut S2 dan lain sebagainya gitu kan. Bener-bener aku yang baru semester 4 nih, aduh gimana ya gitu kan. Tapi akhirnya bisa lolos. Iya, ya itu makanya saya bilang mungkin emang rezekinya sudah di tahun ini ya Om ya, dan juga udah mungkin jalannya juga di tahun ini saya bisa menjadi winner gitu. Dan memang pada saat itu waktu karantina pun saya nggak ngerasa kalau saya tuh lebih baik daripada yang lain, tapi mungkin memang rezekinya saja. Dan mungkin pada saat itu memang saya banyak belajar dari kakak-kakak yang lain Om, bahwasanya kalau dibilang makna tadi, yang pertama saya dapat relasi. Saya juga dapat pengalaman banyak dan benar-benar mereka itu semua cerdas-cerdas dengan keunggulannya masing-masing, dan saya mendapatkan suatu anugerah bisa kenal mereka karena saya bisa tahu, oh berarti kalau jadi seorang guru tuh harus gini ya, oh berarti kalau misalnya jadi tenaga pendidik tuh seperti ini ya, kayak gitu. Dan ini hal yang pertama kali saya lakukan, benar-benar hal yang terbaru daripada yang pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi benar-benar hal baru, saya terjun di situ dan saya benar-benar mengalami suatu perubahan kehidupan yang mungkin Om yang benar-benar signifikan, di mana saya ngerasa saya harus bisa nih membuat apa ya, crown yang ada di atas kepala saya ini menjadi sesuatu yang tidak dipertanyakan orang lain gitu. Karena kan pada dasarnya pasti orang pada berpikir,
kalau putri pendidikan itu apa sih gitu, kalau putri pendidikan 1 tahun ke depan tuh ada apa aja gitu, terus juga secerdas apa sih, sepintar apa sih bisa dibilang jadi putri pendidikan Jawa Barat gitu. Tapi bahwa satu yang saya pahami, ketika kita mau belajar gitu Om, ketika kita mau berusaha gitu Om, nggak ada yang nggak mungkin ya Om ya pastinya. Dan saya mengalami 3 bulan dari prakarantina dan lain sebagainya, mosi debat gitu kan, debat sama antar finalis dan lain sebagainya di karantina gitu, terus juga pemaparan advokasi yang dijalankan dan lain sebagainya, itu benar-benar memang saingannya ketat banget Om, benar-benar yang kita wah aduh mekanik otak banget ya Om pada saat itu gitu. Tapi satu yang saya benar-benar jadi makna itu adalah saya berani untuk mencoba hal itu gitu. Saya awalnya bukan orang yang sangat seberani itu ya Om yang untuk bisa ngobrol di depan banyak orang, tapi saya mencoba hal itu gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa melawan rasa ketakutan itu. Apa tuh kuncinya apa? Kuncinya apa ya? Yang pertama banyak-banyak berdoa sih Om, karena kita nggak tahu ya Om gimana gitu pandangan orang lain ke kita. Yang kedua, sebenarnya nggak ada hal lain selain banyak pengalaman sih Om, karena percaya diri itu tumbuh daripada banyaknya pengalaman. Ketika kita sering terus-terusan tampil di depan umum dan lain sebagainya, punya pengalaman banyak, mungkin itu menghadirkan kepercayaan diri kita gitu Om. Dan yang kedua itu mungkin banyak-banyak membaca ya Om, karena kan kalau kita nggak membaca itu tuh kita nggak ada suatu ilmu, referensi, terus juga kita ngomong tuh nggak berbobot gitu ya Om, kalau misalnya nggak banyak membaca gitu ya Om ya. Jadi itu sih Om. Jadi kalau tanpa pengalaman, tanpa referensi, kemudian berani, itu namanya nekat. Modal nekat aja Om, modal nekat aja. Oke, Mbak Widya, saya tertarik tadi Mbak Widya mengatakan bahwa salah satu yang membuat penilaian besar itu Mbak Widya bisa menggabungkan 3 bakat menjadi 1. Iya. Bisa dipraktekkan di sini. Aduh, jadi aku karena aku sebenarnya 2 kali Om tampil bakat, tapi yang audisi dulu ya mungkin yang awal audisi. Aku nyanyi lagu Zapin waktu itu, lagu Melayu, tiba-tiba langsung nge-rap, tiba-tiba langsung ngedance. Mungkin bisa. Boleh. Kita dengerin. Ada. Oke. Tuh. Aku rendahkan. Yeah, hinnan andal you never can stop. Rapeci chani kweshat. Ni gara ham sana te kwalao so pasto mostak te chang. Ni gara giri bichna na way agi biganain going. Pacong palko chunni while you hruda run. Nugana mana na nesege barana neman sabhara subi kya. Suci na chamnari butana arena wana na in the mirror. Secara kisipara melar mamodo vira tu sakta chobar hamela ke boss baby, I'm a boss baby. Moto te cici like berah. Oke. Keren. Ya gitu. Udah gak bisa Mbak Widya, krom yang Mbak Widya pakai ini sangat unik dan menarik nih. Bisa dijelaskan filosofi dari krom tersebut, Mbak? Oke, terima kasih. Ya, dari yang kita lihat, kaum saya ini bernama The Golden Sun of Sundaland, di mana benar-benar mengangkat budaya di Sunda, di tanah Sunda. Yaitu kita bisa lihat di sini desain daripada kaul itu sendiri, yaitu terinspirasi daripada tari merak yang berasal dari Jawa Barat ya Om. Jadi dan sudut kanan kirinya ini benar-benar menggambarkan ketika ada orang yang menari merak, itu kepalanya pasti desainnya seperti ini Om. Cuman yang membedakan adalah di atas sini ada terlihat mungkin matahari Om, simbol matahari, di mana pas banget sama lagu dari Duta Pendidikan Jawa Barat. Awalnya itu seperti ini. Matahari telah bersinar, bercahaya sinari alam. Jadi matahari ini sebenarnya simbol daripada dunia pendidikan yang mengitari dan menyinari dunia pendidikan di Jawa Barat, seperti itu. Dan kita sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat, kita menyinari hal itu. Jadi benar-benar kayak yang, kalau crown ini ada 2 sebenarnya Om, ada yang remaja dan dewasa. Kalau yang ini namanya The Golden Sun of Sundaland, kalau yang remaja itu The Rising Star of Sundaland Om. Jadi kayak kalau yang remaja belum terbit, jadi di tengah dia mataharinya itu dia baru mau muncul ke permukaan karena masih remaja. Mungkin mereka cuma bisa mengedukasi anak-anak sebaya mereka, jadi motivasi
edukasi daripada anak-anak sebagai mereka yang masih SMA dan SMP. Tapi kalau kita yang dewasa, karena kita udah dewasa, jadi kita udah terbit ke atas. Jadi benar-benar kita yang pilar utama daripada tokoh di Duta Pendidikan Jawa Barat ini, seperti itu. Oke, nah kalau busana? Oke, busana, karena benar-benar Duta Pendidikan Jawa Barat ini sesuai dari crown ini warna hijau dan juga busana juga warna hijau. Karena batik ini identik dengan karya Ikatan Duta Pendidikan Jawa Barat, karya muda Ikatan Duta Pendidikan Jawa Barat. Benar-benar dari ketua Duta Pendidikan Jawa Baratnya, dari panitianya. Nah, Mbak Widya nih, kan Mbak Widya melalui pendidikan dari SD, SMP, SMA. Iya. Menurut Mbak Widya ini selaku Duta Pendidikan, model atau pola pendidikan yang diterapkan di Indonesia tuh membosankan atau perlu inovasi atau bagaimana supaya tidak terlalu monoton menurut Mbak Widya? Kalau menurut saya sendiri, hal-hal yang diterbitkan dari pemerintah itu sebenarnya sudah sangat baik, sudah cukup baik. Tapi mungkin sebenarnya hak kita untuk menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat itu dimana kita bisa bermanfaat, yaitu dengan edukasi. Kalau untuk pemerintah sendiri mungkin sudah memiliki strategi setiap tahunnya, memiliki sebuah gimana ya untuk pendidikan kita ke depannya gitu. Nah, kita, kalau menurut aku pribadi, kita sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat seharusnya dapat mendukung daripada suatu hal yang pemerintah lakukan untuk kita gitu. Dimana sekarang kan fokusnya lagi tentang gizi untuk makanan ya Om ya. Itu tuh benar-benar yang sekarang lagi diperdebatkan antara tentang makan sehat gratis dan juga pendidikan gitu. Tapi benar-benar kayak pasti pemerintah punya cara dan punya alasan tersendiri gitu untuk membuat suatu kewenangan daripada pendidikan Indonesia gitu. Jadi menurut saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat seharusnya bisa dapat lebih aware untuk bisa mendukung pemerintah dan mungkin bisa membantu pemerintah dan juga mungkin bisa ngedukasi banyak orang di luar sana gitu sih. So begini kan, bahkan di bangku kuliah pun kita ketika menjalani perkuliahan kadang polanya tuh membosankan. Misalnya sekarang zaman sudah teknologi ya, apa-apa bisa dicari di Google, bisa. Masih ada pola menulis. Betul. Nah itu menurut Mbak Widya gimana tuh? Sebenarnya gini Om, kalau untuk mahasiswa sendiri kan tadi menanyakan mahasiswa ya tentang itu. Karena kan mahasiswa ini kan sebenarnya bukan tentang hafalan ya Om. Mungkin kalau kita SMA, SD, SMP itu lebih fokusnya kan kita menghafal, kita buka buku, kita menghafal, oh dari bab ini ke sini gitu, oh ini tuh apa sih artinya, itu apa sih. Tapi kan kalau untuk mahasiswa itu lebih kepada pola pikir kritis ya Om. Dimana kita tuh bisa berpikir sendiri daripada materi ini. Misalnya kita kasih materi, kita tuh udah harus tahu, oh kita udah harus bisa berpikir sendiri nih, kayak menurut kita pribadi ini tuh apa, ini tuh seperti apa gitu. Dan waktu itu teman saya itu waktu pas grand final dia juga dapat tentang pendidikan merata di daerah 3T. Waktu itu kan seharusnya jawabannya itu adalah gimana cara kita memanfaatkan literasi digital ya Om. Dimana kan kita sekarang tuh semua pada serba online ya Om, serba sosial media dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau untuk hal itu tuh mudah sekali Om. Kalau misalnya pengalaman aku sendiri gitu ya, aku ngedukasi anak-anak, mereka memang mudah bosenan gitu. Memang kita nggak bisa menampik kalau pada saat kita menjelaskan sesuatu hal yang bersifat ilmu, bersifat edukasi, pasti mereka bosan. Nah, karena aku advokasinya ini kan tentang edukasi pendidikan karakter ya Om. Aku tuh tipikal orang yang juga Gen Z yang nggak mau bosan. Jujur aku tuh tipikal orang yang pengen mereka dengar aku dengan cara apa sih gitu. Jadi aku juga menyadarkan namanya EduFest juga. Jadi bukan cuma EduFest tapi kayak model kalau di kuliah itu kan kayak ada apa sih namanya, lebih ke ini Om, apa namanya, kayak kita manggung gitu, terus mereka bisa teredukasi gitu. Jadi aku lebih kayak ke ini Om, apa, edukasinya tuh bergabung sama live musik Om. Oh gitu. Jadi iya, jadi bisa gitu ya? Bisa Om. Jadi makanya nanti konsentrasi bisa ke musik. Enggak Om. Emang awalnya pertanyaan terbesar tuh itu ya Om. Kalau misalnya edukasi live musik, berarti kan nanti orang pokoknya nyanyi aja, nggak fokus edukasinya. Tapi enggak Om, nggak seperti itu. Jadi dimana sebenarnya edukasi live musik ini kan ada runtun-runtunnya masing-masing ya Om. Ada pos-posnya kita pembukaan dulu, ada juga nanti inti daripada acaranya gitu. Dan awalnya itu
kita kan bisa bangun sebuah drama musikal ya Om, di mana drama musikal ini menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendidikan. Jadi orang juga bisa teredukasi dengan cara, karena kan kalau orang cuma baca buku dan materi itu sudah bosan ya. Bosan, praktek Kita sebenarnya. pengennya yang pertama terlihat mereka tuh, ih itu apa sih, asik gitu. Kayak yang pertama tuh ngundang respect mereka dulu Om. Jadi ketika mereka udah respect, ketika mereka udah suka, mereka akan dengerin sampai akhir. Jadi ibarat kata kalau misalnya sesuatu dari buku tuh covernya tuh udah menarik gitu Om. Jadi kita ngedukasi tuh, jadi ada nyanyian juga gitu. Jadi kalau misalnya pertama kali kita drama musikal, yang tengah kita bisa nyanyi dengan lagu-lagu tematik, lagu-lagu pendidikan, lagu-lagu apa, dan di sekitar itu nanti ada bot-bot tersendiri Om. Itu bot-bot tentang pendidikan, dimana nggak cuma tentang live musik doang, tapi nanti anak-anak itu bisa masuk ke bot masing-masing untuk bisa tahu, oh ini seminar pendidikan yang lewat CGI, yang lewat AI gitu, ada juga yang lewat ChatGPT dan lain sebagainya. Itu nanti mereka bisa masuk ke pos-posnya gitu Om. Jadi nanti edukasi live musik itu, ini baru rencana ya Om ya, ini keinginan aku sebenarnya, keinginan mulia aku, bahwasanya kita bisa melaksanakan itu untuk biar mereka tuh nggak bosan gitu dengan edukasi yang gitu-gitu aja gitu Om. Ya, bahkan sekarang ini zaman AI ya, Iya betul. Bahkan kita kadang belajar cukup dengan ChatGPT pun aja udah betul. Nah Mbak Widya, ini kan ChatGPT itu adalah buah dari perkembangan teknologi. Dan kita tidak bisa melawan arus itu ya. Perubahan harus kita ikuti. Nah, artinya pola pendidikan pun harus tidak boleh, menurut saya, karena ini perkembangan ya jangan ditolak. Tapi banyak juga sejumlah sekolah yang sepertinya tidak boleh lihat ChatGPT. Nah, Mbak Widya gimana? Karena begini, kadang ketika ujian anak-anak kan pusing ya dengan pertanyaan, lalu dia tanya ke ChatGPT, lalu muncul jawaban. Jadi langsung betul. Pengalaman. Serius betul. Oke, karena ini masuknya ke ujian nih Om, lebih ke ujian dan membuka ChatGPT. Sebenarnya dari zaman dulu itu kan, dulu bukan ChatGPT Om, kalau dulu tuh di zaman aku teman-teman banyak bilang Brainly Om. Apa tuh? Itu juga kayak aplikasi ChatGPT gitu, tapi langsung jawab, dan itu tuh kayak sama pertanyaannya bakal muncul, terutama matematika waktu itu, karena banyak banget temen aku yang pakai Brainly. Sebenarnya dari zaman dulu tuh udah ada polanya Om seperti itu gitu. Kita misalnya ujian pengen buka Brainly, pengen buka ChatGPT gitu. Tapi sebenarnya menurut aku yang pertama wajar kalau guru melarang itu ya Om, karena pasti guru punya alasan yang lebih kuat untuk bisa muridnya itu menuruti apa perintahnya gitu. Dan menurut aku ketika ujian itu bukan suatu hal yang bijak ya Om, untuk seorang mahasiswa ataupun juga untuk seorang siswa dan siswi sekolah gitu. Karena menurut aku yang pertama, kita kan udah dikasih waktu untuk belajar, kita juga udah diajarin sama guru untuk A, B, dan C gitu. Kenapa kita nggak memanfaatkan waktu yang bagus dan bisa menjawab dengan, ya udah kita udah terset di otak nih, kita harus jawab apa, dan sekalipun nggak bisa, tolong untuk jujur gitu ya Om. Ibarat kata kejujuran sekarang kan susah sekali Om, tidak bisa dibeli pakai uang gitu. Jadi ibarat kata kalau untuk kejujuran saja dari awal itu kita tidak bisa jujur akan diri kita sendiri, gimana untuk kedepannya gitu Om. Apalagi ketika diamanahin jadi seseorang public figure atau tokoh-tokoh penting, itu bagaimana kalau dari sekolah saya tidak bisa seperti itu. Dan kalau menurut aku, ketika ada yang melarang seperti itu udah benar menurut aku. Tapi kalau misalnya melarang semua mahasiswa atau dan lain sebagainya mencari sumber di ChatGPT, menurut aku tuh lumayan salah ya Om. Karena begini, ketika kita memang kalau mahasiswa berdasarkan sumber jurnal-jurnal ya Om yang ada gitu. Tapi menurut aku tidak salah untuk menjadi referensi saja sebagai pandangan ke depannya, kalau oh gini ya cara jawabnya, oh gini ya susunan jawabnya. Jadi lebih ke inspirasinya aja Om. Tapi kalau untuk copas langsung itu mungkin enggak ya. Karena kan AI juga tetap AI, bukan pemikiran manusia yang seperti kita gitu. Jadi lebih baiknya berpikir bahwasanya kita tuh lebih cerdas daripada AI, seharusnya seperti itu, karena kita punya rasa, kita punya pemikiran yang mungkin bisa dibilang lebih kritis kalau bisa diasah terus-terusan gitu, daripada chat atau AI yang sudah berkeliaran di dunia sekarang gitu sih Om. Karena bikin skripsi minta bantuan ChatGPT. Banyak banget tuh AI lain selain ChatGPT kan. Banyak ya. Gemini Bird. Nah sekarang nih Mbak Widya, pesan Mbak Widya untuk teman-teman yang terinspirasi, yang pengen dia menjadi duta perubahan dan pendidikan, apa pesannya? Kalau untuk aku yang pertama, kita tahu bahwasannya untuk masuk sesuatu itu kita nggak bisa kalau kita tuh nggak konsisten ya Om.
aku pertama kali masuk join di Duta Pendidikan Jawa Barat, aku udah tanamkan dengan diriku sendiri kalau kalau aku bisa masuk ini, aku udah harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku udah harus siap dengan segala bekal yang sudah aku pelajari, dan aku harus siap untuk dikasih tantangan terus-terusan. Dan pada saat itu, jujur Om, boleh cerita sedikit ya? Boleh. Bahwasanya teman-teman aku yang ikut itu banyak yang gugur karena tidak konsisten Om dengan apa yang dia usahakan di awal gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma karena tentang seberapa pintar kita untuk masuk Duta Pendidikan Jawa Barat, paling pintar siapa, paling cerdas siapa, paling bisa mengadvokasi dan menginfluence orang-orang banyak siapa, bukan seperti itu. Tapi tentang gimana caranya kita bisa konsisten sama apa yang kita miliki dari awal hingga akhir Om. Jadi lebih tepatnya kalau untuk wejangan mungkin untuk yang mau ikut dan gabung Duta Pendidikan Jawa Barat, yang pertama dibutuhkan optimis, konsisten, dan juga mungkin percaya akan takdir Tuhan ya Om, karena kita kan meskipun kita sudah sebaik apapun, kita kan nggak tahu takdir kita ke depan ya Om. Jangan sampai putus di tengah jalan, karena kebanyakan gitu Om, karena kan panjang nih 3 bulanan tuh urutannya audisinya, dan itu karantina dengan tantangan sosial media challenge-nya, penugasan di tempat daerah masing-masing dan lain sebagainya. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk dijalani, apalagi anak-anak usia kita gitu, dimana pasti banyak pertanyaan besar kayak, kenapa sih harus buat gini. Tapi pada akhirnya kita akan menyadari gitu loh, ternyata aku disuruh buat Bu Healthy Campaign itu untuk tahu ya, ternyata dunia pendidikan itu juga ada untuk dunia kesehatannya. Kalau inclusivity berarti udah harus ada ya, dunia pendidikan itu lebih ke pendidikan inklusif untuk anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Itu tuh nanti akan ada jawaban dari diri kita kayak, aku ngelakuin ini tuh berarti dulu tuh buat ini ya, kayak gitu loh Om. Jadi lebih saran daripada yang mau ikut, mungkin lebih konsisten dan lebih merasakan bahwa ikuti prosesnya gitu Om. Ikuti apa yang disuruh dan ikuti apa yang seharusnya kita laksanakan, kita lakukan gitu. Dinikmatin aja, lebih enjoy aja. Karena kalau kita mikir, aduh berat banget sih, harus hari ini harus buat ini, besok harus buat ini lagi gitu. Capek mungkin kan, banyak konten lain sebagainya. Tapi kalau kita menikmati prosesnya, pasti itu akan berbuah manis gitu sih Om. Baik Mbak Widya. Kemudian ini sepanjang Mbak Widya ngikutin audisi sampai sekarang, mengganggu perkuliahan tidak? Yang pertama mungkin awal-awal bisa dibilang iya sih Om, karena kan waktu itu pas audisi awal kita harus yang namanya itu bisa dispensasi. Tapi aku juga pernah dapat pertanyaan waktu pas audisi kayak gitu. Kira-kira kalau misalkan kamu terpilih jadi Duta Pendidikan Jawa Barat, bisakah kamu membagi waktumu antara Duta Pendidikan Jawa Barat sama kampus kamu, dunia perkuliahan kamu? Yang aku jawab pada saat itu, mungkin yang lain bisa bilang bisa membagi karena saya punya time management yang baik dan lain sebagainya. Tapi satu yang saya jawab waktu itu adalah gini, menurut saya pribadi, karena saya tahu dosen di kampus saya itu sangat-sangat open minded dan juga mendukung saya untuk berprestasi di luar, sehingga mungkin kalau saya terpilih dan masuk sudah menjadi bagian Duta Pendidikan Jawa Barat, itu akan menjadi suatu kebanggaan untuk dosen-dosen di kampus saya. Dan untuk masalah nilai pun mungkin akan dipikirkan dosen, aku bilang gitu. Kalau masalah nilai, dosen akan mengapresiasi ketika saya telah berhasil di sini. Dan ketika nanti saya sudah bisa mengembangkan suatu advokasi saya di sini, mungkin dosen akan melihat kalau, ternyata mahasiswa ini tidak hanya cerdas di bidang ilmu yang saya ajarkan, tetapi juga cerdas dalam mengimplementasikannya di luar sana gitu. Bahkan jadi, pengetahuan itu bisa dapat lebih besar dari luar. Betul Pak. Jadi ibarat kata kita jangan takut untuk ibarat kata aduh gimana ya bagian dan sebagainya. Karena menurut saya karena saya berasal dari kampus yang sangat mendukung ya Pak, di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi saya juga merasa kalau saya nggak kebebanan akan ini gitu, karena saya didukung full oleh universitas. Jadi saya ngerasa saya bisa membagi waktu dan saya bisa bermanfaat di kampus maupun di luar kampus ya. Pertama karena saya telah dipandang dosen saya bahwa saya anak ini cerdas, berprestasi dan lain sebagainya, dan saya ngerasa saya bisa masuk ke Duta Pendidikan Jawa Barat dengan legah karena sudah didukung oleh universitas juga waktu itu, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Widya. Kita minta ini dong moto atau kata-kata bijak dari Mbak Widya untuk memotivasi teman-teman terkait dengan pendidikan. Mungkin itu ya, sama seperti slogannya Bapak Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Bangun Karso, di mana kita bisa menginspirasi orang
kalau bahasa Inggrisnya at the front one must provide motivation gitu. Jadi kayak kita bisa di video profil aku juga itu aku menjelaskan tentang apa ya namanya kata-kata mutiara aku kalau aku terinspirasi sama Ki Hajar Dewantara. Jadi kayak benar-benar apa ya, kita tuh bisa menjadi sosok yang bisa berguna kalau kita tuh bisa mendapatkan ilmu ini tuh dengan hati yang tulus, dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain itu kalau kita punya ketulusan di hati gitu ya Om. Dan menurut saya bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan gelar, bagaimana cara kita untuk mendapatkan crown dan juga sas, tapi juga tentang apa ya, lebih ke tanggung jawabnya sih Om. Jadi kata-kata dari aku, siapapun mungkin nanti akan terpilih lagi, kan setiap tahun beda ya Om. 2026 nanti akan ada lagi pemilihan Duta Pendidikan Jawa Barat di 2026. Siapapun nanti, satu sekali menginspirasi, selamanya menginspirasi Om. Jadi ya buat siapapun di luar sana yang ingin ikut Duta Pendidikan Jawa Barat, jangan takut untuk bisa mencoba, bisa menginspirasi orang lain gitu, karena kita semua di sini sama-sama belajar, kita semua sama-sama berproses. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, semuanya bisa terjalankan dengan baik kalau kita punya niat yang tulus dari hati gitu sih. Nah ini setelah pendidikan Provinsi Jawa Barat, tingkat nasionalnya ada gak? Sebenarnya itu awalnya ada sih Om, tapi karena kita sekarang lagi fokusnya di Jawa Barat aja, jadi kita lebih banyak kegiatannya di Jawa Baratnya aja. Jadi kita tuh lebih ke Duta Pendidikan Jawa Barat yang benar-benar apa ya, kita nyusun apa sih namanya, project-project itu lebih ke sampai 1 tahun yang akan datang itu kita lebih ke Jawa Barat aja, karena kan memang Jawa Barat ini benar-benar lagi banyak-banyaknya part-partnya Om. Jadi kita kayaknya jenjang nasionalnya ada? Kalau jenjang nasionalnya untuk sekarang tahun ini belum ada. Hanya Jawa Barat. Iya, hanya Jawa Barat dulu saja karena kita fokusnya di Jawa Barat aja. Tapi mungkin kita nggak tahu tahun yang akan datang, mungkin akan ada di nasionalnya gitu Om. Ada target lain setelah meraih Duta Pendidikan, cita-cita setelah ini apa? Ada sih Om. Yang pertama, tapi mungkin boleh nggak ya? Ini rahasia lagi. Aku sebenarnya tertarik di dunia beauty pageant ya Om. Dimana ini kan juga sebenarnya beauty pageant gitu. Dan banyak juga dari yang lain mengusulkan kenapa nggak lebih ke ajang yang lebih besar lagi, misalnya kayak ke Miss Indonesia atau Putri Indonesia gitu. Mungkin bisa minta dukungannya buat pemerintah kota dan lain sebagainya. Tapi aku juga masih belajar kok, 2 tahun setahun lagi mungkin untuk itu gitu, dan semoga bisa menggapai impian aku karena menurut aku sayang aja Om, karena banyak banget yang bilang kalau perempuan berpendidikan kalau nggak dimanfaatin untuk sesuatu hal yang lebih besar, sayang gitu Om. Ibarat kata umur kita masih muda ya Om, masih punya harapan ke depannya untuk ingin ikut hal-hal yang lain gitu. Jadi ingin ikut ajang lagi mungkin yang lebih besar gitu. Belum tahu sih ini jalannya kemana, tapi lebih ke belajar dulu aja, mempersiapkan diri gitu Om. Jadi untuk sekarang lebih fokus kuliah dulu sih Om, untuk lulus dulu di S1 ini, dan mungkin bisa lanjut S2 setelah ikut ajang yang saya inginkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ade Widya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Widya bisa menginspirasi teman-teman, dan semoga diskusi kita bermanfaat. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Widya? Sudah cukup. Cukup. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat dan bisa menginspirasi semuanya. Akhir kata, apalagi kalau bukan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.